setia lagi sama gue. And in today's video, I want to recommend 5 Korean drama for all of you guys. Jadi disclaimer, gue emang gak terlalu suka sama Korean drama, apalagi Korean drama yang menye-menye, yang gak tahu juntrungannya mau kemana, terus gak punya moral value yang kita bisa petik gitu loh dari filmnya atau seriesnya. Jadi 5-5-nya ini tuh series, jadi bukan kayak film sekali langsung abis gitu, tapi ini kayak punya beberapa episode. Dan pas banget gak sih waktu-waktu sekarang itu kita bisa nonton series atau kayak drama Korea itu bebas banget waktunya, karena kita punya waktu seharian full buat nonton gitu loh. Tapi please jangan ditiru ya buat seharian nonton cuman buat nonton drama Korea doang, karena menurut gue tuh sebenarnya banyak hal yang lebih penting buat dikerjain ketimbang cuma nonton. Tapi di sini gue cuma rekomendasiin buat kalian aja, siapa tahu kalian bosen dan butuh waktu buat chilling gitu. Dan mungkin kalau kalian bosen sama film yang udah kalian tonton sebelumnya, mungkin ini jawabannya. Gue bisa ngerekomendasiin 5 series ini buat kalian semua yang nonton. So without any further ado, let's jump to the video. Jadi di sini tuh ada 5 series dari drama Korea gitu, dan tentunya mungkin kalian suka dan tertarik. Oh ya guys, dari urutan 1 sampai 5 bukan berarti yang nomor 1 yang paling gue suka, di nomor 5 itu yang nggak gue suka. Jadi ya gue menyebutnya acak aja gitu, nggak berdasarkan rating gue sendiri gitu. Kalian mungkin bisa nilai sendiri aja nanti kalau kalian udah nonton. Oke? Dan film pertama yang gue rekomendasiin buat kalian itu DK2. Gue nonton DK2 ini di video.com, tapi kalian juga bisa streaming di web. Kalian tinggal ketik aja streaming film kayak DK2 to Indonesia. Ini tuh film ada kayak lumayan banyak politiknya, tapi menurut gue nggak terlalu ngepusingin sih. Sumpah di ini seru banget, apalagi actionnya seru banget, seseru itu. Kayak pertama kali gue nonton film DK2 ini sendiri itu pas zaman gue SMA kelas 2. Waktu itu temen gue lagi kayak hype banget atau lagi suka banget sama yang Korean drama kayak gitu-gitu. Dan film ini pernah mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu sekitar 5 penghargaan. Jadi yang nggak tahu film DK2 ini, DK2 sendiri ini menceritakan seorang laki-laki yang namanya Kim JH, atau kita sebut aja JH. Dia ini salah satu buronan. Si JH sendiri ini jadi buron karena dia tuh difitnah kayak udah ngebunuh warga sipil sekaligus pacarnya, namanya Rania. Waktu itu dia kayak jadi tentara bayaran gitu loh di Irak. Itu akhirnya dia itu dijebloskan ke penjara di Irak, tapi nggak lama kemudian akhirnya dia bisa kabur dan dia melarikan diri ke Spanyol. Jadi tuh pas di Spanyol dia kayak udah mempersiapkan diri buat pulang lagi ke Korea, kayak ngelariin diri lagi ke Korea gitu loh. Nah setelah dia pulang ke Korea ini, disinilah semua bermula. Dia tuh akhirnya ketemu sama seorang kayak perempuan tapi kayak udah lebih tua dari dia, namanya Choi Yojin. Choi ini sendiri adalah pemilik perusahaan GSS atau kayak tingkat keamanan gitu di Korea, sekaligus calon istri dari presiden yang namanya Jang. Si Choi ini kayak ngeliat keahliannya si JH, kayak bertarungnya tuh bagus banget dan dia tuh cerdik menurut si Choi. Akhirnya si Choi ini tuh pekerjakan dia gitu di GSS. Nah di GSS sendiri dia dapat tugas kayak shift malam gitu, menjaga kayak putri tersembunyinya calon presiden Jang ini sama istri mudanya gitu. Nah si Jiha ini kayak nggak menyangka-nyangka dia bakal dapat tugas kayak gitu. Pokoknya si Jiha ini harus mengamankan si anak perempuan ini gitu loh. Dan kayaknya gitu aja sih kayak sinopsis atau kayak alur ceritanya, kayak kurang lebih seperti itu. Kalau kalian pengen tahu lebih detailnya, kalian mending nonton aja langsung karena emang seseru itu. Dan ini filmnya rada plot twist juga, karena kita nggak nyangka-nyangka apa hubungan seseorang yang di Irak ini yang ngefitnah si Jiha dan akhirnya kayak dipertemukan gitu di Korea gitu. Kalian bener-bener harus nonton, fix harus nonton. Film yang kedua yang gue rekomendasiin buat kalian itu Hi Bye Mama.
bikin film-film kayak gini. Dan yang lebih pentingnya lagi, ini banyak banget moral value yang bisa kalian petik di sini. Kayak dari episode pertama aja kalian tuh udah dibuat nangis. Nonton ini tuh kayak greget gitu, greget. Oh ya, ini sinopsisnya sendiri ini menceritakan jadi tuh ada arwah yang namanya Chayuri, kita singkat aja namanya Yuri jadinya. Dia tuh udah meninggal sekitar 5 tahun yang lalu karena kecelakaan gitu. Dan by the way dia kecelakaan tuh sambil hamil gitu loh. Nah dia ini ninggalin suami yang namanya Do Kang-hwa, terus putrinya juga yang namanya Seo. Tapi akhirnya si Yuri ini dapat kayak dia spesial gitu dari dewa buat kayak reinkarnasi lagi selama 49 hari. Jadi dia kayak ibaratnya bisa nyentuh apapun termasuk anak dan suaminya gitu loh. Selama 49 hari itu kalian bakal diajak tebak-tebakan apakah dia bakal stay di dunia selamanya selama reinkarnasi, atau mungkin dia diperpanjang masanya sama dewa, atau juga dia akhirnya meninggalkan dunia gitu buat selama-lamanya. Ini please kayak rada plot twist sih menurut gue. Sebenarnya gue tebak-tebakan sendiri akhirnya tuh bagaimana, terus rada nggak ketebak gitu. Jadi please kalian harus nonton sendiri karena ini banyak banget moral value-nya gitu. Please kalian harus nonton. Dan film yang ketiga yang gue rekomendasi buat kalian itu 49 Days. Jadi cerita dari film ini sendiri itu ada kayak perempuan namanya Shin Ji-yoon. Cantik sih menurut gue, cantik kayak Barbie menurut gue sih itu. Dia ini mengalami sebuah kecelakaan gitu karena di depannya itu ada kayak tabrakan beruntun. Nah tabrakan beruntunnya ini sendiri itu gara-gara ada kayak seorang cewek yang mau bunuh diri itu karena depresi. Dia ditinggal pacarnya gitu. Pacarnya ini meninggal gara-gara kecelakaan motor gitu deh. Jadi tuh Ji-yoonnya itu tuh pas tabrakan arwahnya tuh keluar dari kaca gitu. Tapi pas dia lihat lagi ternyata tuh tubuhnya masih ada di dalam mobil gitu loh. Jadi kayak arwahnya doang yang kelempar gitu keluar. Dan di situ dia kayak ketemu sama malaikat atau scheduler. Dan mungkin ini juga salah satu pencetus dari yang namanya kayak malaikat pencabut nyawa yang ganteng-ganteng itu dari film ini. Terus habis itu tuh Shin Ji-yoonnya ini kayak dikasih 49 hari sama malaikat atau schedulernya itu buat nemuin 3 tetes air mata murni dari teman-temannya gitu atau orang-orang terdekat kecuali keluarga. Jadi kalau kalian penasaran Shin Ji-yoon itu bakal dapat 49 tetes air mata, dikasih tugas sama schedulernya ini sama si malaikatnya ini buat nyari 3 tetes air mata murni. Dan selama 49 hari ini dia kayak dikasih tubuh gitu sama malaikat, tapi kayak dia minjem tubuh orang lain gitu loh. Dan kalau kalian penasaran apakah si Shin Ji-yoonnya ini bisa dapat atau bisa ngumpulin 3 tetes air mata murni selama 49 hari, ataukah ngelos gitu selama 49 hari kayak kurang ataupun malah nggak dapat sama sekali, kalian mending langsung nonton aja karena emang seseru itu dan seplot twist itu. Akhirnya kalian pasti nggak bakal nyangka banget, bener-bener. Dan film yang keempat yaitu ini pasti kalian udah tahu karena ini pernah gue sebutin di video gue sebelumnya, ya apalagi kalau bukan film Kingdom season 1. Latar belakangnya pada kayak abad pertengahan gitu, kayak pemerintahan Joseon. Jadi ini kayak menceritakan orang putra mahkota yang namanya Lee. Dia tuh kayak dikirim kayak misi bunuh diri gitu loh, buat mencari tahu apa sih yang terjadi di negaranya itu, karena negaranya itu lagi kayak ada pandemik gitu loh, kayak pandemik wabah gitu yang bisa bikin orangnya tuh kayak haus darah gitu, kayak jadi zombie lah ibarat. Ada plot twistnya gitu di akhir. Tapi season 1 ini ngegantung karena otomatis ada season 2 nya juga. Pertama kali nonton Kingdom ini
gue sangat-sangat merekomendasikan ini ke teman-teman gue waktu itu pas zamannya SMA, dan mereka bener-bener sesuka itu sama film ini. Karena gue sendiri aja yang nonton aja sampai kayak wow, bagus banget, actionnya, laganya itu bagus banget. Tapi mending kalian tonton aja karena emang seseru itu. Please, kalian harus nonton. And the last but not least, yaitu yang udah pasti banget, Kingdom Season 2. Jadi di season kedua ini tuh kayak menceritakan pandemiknya tuh semakin pelik banget, makin banyak orang yang kena wabah zombie ini, dan si putra mahkotanya itu kayak dia tuh memperebutkan tahta bukan karena ingin mendapatkan kayak kekuasaan, tapi karena mereka ingin menyelamatkan kayak rakyat-rakyatnya gitu. Dan kalian bahkan nggak menduga-duga apa yang bakal terjadi nantinya. Dan beda dari sebelumnya, kalau menurut gue di season 1 itu nggak terlalu banyak komedinya, tapi kalau di season 2 nya ini bikin kita lebih agak nggak terlalu tegang-tegang banget sama horor-horor banget gitu loh. Tapi komedi ini tuh sama sekali nggak ganggu alur ceritanya, dan alur ceritanya itu bener-bener masih kompleks dan bagus banget buat kalau kalian tonton. Dan juga laga dan actionnya di season 2 ini lebih bagus dan lebih kompleks banget. Wow, emang sebagus itu guys, kalian bener-bener harus nonton banget. Apalagi kalau kalian yang sukanya action, kayak ada kayak puzzle-puzzle yang harus dipecahkan misterinya gitu. Ini bagus banget. Season 1 sampai season 2 menurut gue gak ada yang ngecewain. Dan berhubung semuanya ini film ya ibaratnya udah lumayan lama ya, walaupun ada yang 2020, tapi yang 2020 pun seriesnya juga udah keluar semua episodenya. Jadi kalian bisa nonton semua episodenya itu berbarengan, dan kalian gak harus nunggu-nunggu episode selanjutnya lagi yang harus dijuntrungi rasa penasaran apa itu yang akan terjadi di episode selanjutnya. Dan 5 rekomendasi ini bener-bener bagus banget buat kalian tonton di masa-masa pandemi kayak gini, masa-masa corona kayak gini, karena kita punya banyak waktu buat nyantai lah ibaratnya. Bener-bener kalian harus nonton semua yang gue rekomendasiin ini buat kalian. Please, kalian harus nonton karena emang seseru itu. Please. So ya guys, that's it. Itu semua ada 5 series yang gue rekomendasiin buat kalian tonton selama masa di rumah aja. Dan kalau kalian suka dan kalau kalian tertarik buat nonton, please langsung nonton karena emang 5 itu emang seseru itu buat ditonton. And yeah, thank you guys for watching this video, and I hope you guys enjoy this video as I make it. And yeah, I'll see you on my next video. Bye bye. Say bye bye.